I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kalian kan sedang libur, jadi ibu senang sekali kalian mau main ke rumah ibu. Bu, di sana tadi saya dengar ada suara tak-tak-tak dari arah rumah sebelah. Itu suara apa ya, Bu? Oh itu suara pahat Chelsea. Banyak warga di sini bekerja sebagai pengrajin kayu. Mereka membuat meja, kursi, lemari dari kayu jati. Dan di Jepara ini memang terkenal sebagai kota ukir karena hasil ukirannya sudah dikenal sampai ke luar negeri. Wah, keren banget, Bu. Berarti orang Jepara itu kreatif ya? Iya, kamu benar sekali. Gimana kalau kita saling bercerita tentang desa kalian atau kota kalian? Namun sebelum itu, Ibu akan bercerita terlebih dahulu ya. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, Ibu akan cerita. Jadi, tempat tinggal Ibu ada di Jepara, Jawa Tengah. Ini ada di dekat laut. Terdapat juga banyak sawah hijau dan pohon jati. Pagi hari di Jepara sangat indah dan sejuk. Matahari pelan-pelan muncul, ayam berkokok, dan terdengar suara tak-tak-tak dari para pengrajin kayu jati seperti yang dibilang Chelsea tadi. Banyak warga bekerja sebagai petani, nelayan, buruh pabrik, dan pengrajin ukiran. Nah, di Jepara ini juga ada makanan khasnya loh, seperti pidang serani. Ini seperti sup ikan laut yang biasanya dimasak dengan cabai, tomat, atau belimbing wuluh. Rasanya ini pedas, manis, asin, dan asam. Oh iya, Bu. Ikan apa yang dipindang serani? Itu biasanya ikan bandeng, kalau enggak itu ikan kerapu. Nah, di sini juga ada makanan khasnya loh, namanya horok-horok. Horok-horok ini terbuat dari sagu, mirip nasi, namun rasanya kenyal dan hambar. Ada juga yang rasanya sedikit asin. Itu merupakan makanan bersejarah yang dahulu kala sebagai pengganti nasi. Selain itu, ada tradisi pesta lomban, yaitu sedekah laut setelah lebaran. Para nelayan membawa sesaji seperti kepala kerbau ke tengah laut. Ada juga perang obor. Coba kalian bayangkan, di malam hari di tengah lapangan, orang-orang membawa obor atau yang disebut dengan api besar dari pelepah pisang kering. Di dalamnya diisi daun pisang kering agar cepat menyala. Lalu diikat pada bambu supaya mudah dipegang. Lalu para peserta ini berlari sambil menyerang satu sama lain dengan obor. Wah, aku jadi takut, Bu, kena apinya. Tapi jangan takut. Mereka ini sudah terbiasa dan setelah permainan selesai, semuanya itu akan tetap selamat. Tidak ada satupun yang terluka. Nah, di sini juga ada tradisi yang namanya sedekah bumi. Jadi, tradisi ini diadakan 1 tahun sekali, biasanya setelah panen padi. Sedekah bumi itu apa, Bu? Jadi, sedekah bumi itu seperti rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil bumi yang melimpah seperti padi, sayur, buah, dan hasil panen yang lain. Ibu juga mau bercerita nih tentang pahlawan yang ada di sini. Apakah kalian tahu pahlawan yang lahir di Jepara? Tidak tahu, Bu. Siapa? Jadi, pahlawan yang lahir di Jepara yaitu Raden Ajeng Kartini. Sekarang, siapa yang tahu Raden Ajeng Kartini itu siapa? Iya, Bu. Tahu. Oke, dan beliau ini merupakan
pahlawan emansipasi perempuan loh. Kenapa disebut emansipasi perempuan? Itu karena ia memperjuangkan agar semua perempuan bisa sekolah dan belajar sama seperti laki-laki. Di Jepara juga ada Museum Raden Ajeng Kartini, tepatnya di dekat alun-alun Jepara untuk mengenang jasanya. Dan di Jepara juga terdapat pantai. Ada Pantai Kartini dengan bangunan kura-kura yang sangat besar dan di dalamnya itu terdapat akuarium. Berbagai jenis ikan, udang, kura-kura, dan masih banyak lagi. Dan Pantai Bandengan yang berpasir putih yang biasanya dibuat rekreasi keluarga. Lautnya indah dan anginnya sejuk kalau sore hari. Kalian juga bisa melihat sunrise atau yang disebut dengan matahari terbit dan sunset yang disebut dengan matahari tenggelam. Itu sangat cantik dan indah banget langitnya. Sekarang siapa yang pengen ke pantai? Saya, Bu. Saya pengen banget. Saya penasaran dengan kura-kura yang besar itu. Saya juga pengen mandi di laut, Bu. Nah, sekarang ibu mau bercerita waktu ibu kecil. Dulu ibu sering bermain di sawah dan menangkap ikan. Ayo, di sini siapa yang suka bermain di sawah dan menangkap ikan? Saya, Bu. Saya hampir setiap sore. Wah, seru banget kan ya? Anak-anak tahu tidak? Salah satu momen yang paling berkesan bagi ibu adalah saat mencari jamur padi setelah hujan. Jamurnya itu tumbuh di dami. Dami itu bahasa Jawanya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut jerami padi. Biasanya setelah panen, jerami itu sudah tidak dipakai lagi dan dibiarkan menumpuk di sawah. Nah, kalau habis hujan, jerami menjadi lembab dan disitulah jamur-jamur kecil bermunculan. Ibu dan juga teman-teman ibu akan berjalan-jalan di sawah sambil membawa plastik untuk mencari jamur tersebut. Kalian tahu nggak, rasanya tuh enak banget kalau dibuat makan sama nasi. Dan banyak kenangan indah yang ibu ingat dari masa itu. Nah, anak-anak, dari cerita ibu tadi, ingatlah satu hal penting. Tempat tinggal kita adalah rumah yang harus kita sayangi dan jaga bersama. Kita harus menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan bangga dengan budaya serta tradisi yang ada di sekitar kita. Kalau kita semua peduli, tempat tinggal kita akan tetap indah, bersih, nyaman untuk kita dan generasi berikutnya. Nah, sekarang giliran kalian yang bercerita ya.